selamat datang Sugeng Rawuh di channel Telatah Waktu. Nah, udah lama banget ya, udah setahun lebih kita nggak upload di channel YouTube. Dan kali ini kita mau sharing-sharing tentang batik Jawa nih teman-teman. Nah, sebenarnya batik itu, khususnya batik Jawa, itu sudah menjadi sandangan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Ya, jadi terutama di acara-acara formal nih teman-teman. Dan mungkin buat kalian yang kerja kantoran, paling nggak dalam 1 minggu itu 1 kali pasti mengenakan batik. Bener ya? Dan sebenarnya batik sendiri sudah diakui oleh UNESCO dari tahun 2009. Dan banyak banget nih perancang busana, nggak cuma dalam negeri, tapi juga mancanegara yang membuat tren fashion dari batik. Contohnya aja ada Giorgio Armani. Dan mereka ini kenapa sih benar-benar mengagumkan batik banget? Karena ternyata batik ini memiliki cerita dan makna. Motif-motif batik di Nusantara itu kan banyak banget. Tapi yang disebut dengan batik itu sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita lihat pendapat dari teman-teman. Jadi batik menurut aku itu dia tuh kayak sesuatu yang hidup ya. Karena dalam setiap lembar motif batik atau dalam setiap lembar kain batik itu dia memiliki cerita, dia punya filosofi ya, terus makna yang syarat makna, lalu kemudian dia itu juga ada doa dan juga pengharapan. Batik, rambateng, titik. Mungkin dia tidak hanya sekadar titik-titik yang kemudian membentuk sebuah kesatuan motif. Dalam hidup kita tuh ada ada susah, ada sedih gitu. Batik itu jenis kain yang ciri khasnya pasti menggunakan malam atau lilin lebah. Menurut saya batik itu menjadi ciri khas karena setiap batik mempunyai sejarah dan ciri yang berbeda-beda sehingga bisa menggambarkan bagaimana latar belakang atau kira-kira sumber kebudayaan dari pemakainya. Batik adalah kain tradisional yang dibuat dengan proses yang panjang, handmade, dengan malam, canting, dibentuk dari titik menjadi corak dan motif tertentu yang tradisional dan khas, gitu mungkin. Setelah melihat berbagai respon teman-teman, menghasilkan pendapat yang bervariasi berdasarkan pengalaman kehidupan. Cara pembuatan batik ada 2 macam, yaitu batik tulis dan batik cap. Jika dengan proses printing atau cetak, itu tidak dapat disebut dengan batik, namun sebagai motif batik. Hanya motifnya saja yang menggambarkan sebuah batik. Selain itu, berdasarkan pendapat salah satu ahli, bahwa segala sesuatu yang dikatakan sebagai batik adalah yang melalui proses melukis dengan malam atau lilin. Batik merupakan motif pada kain yang dilukiskan melalui proses menggunakan malam atau lilin. Sejak zaman Belanda, yaitu pada abad ke-19, sebenarnya itu batik tergolong menjadi 2. Yang pertama itu yang berlatar belakangan Hindu Jawa, atau mungkin sekarang teman-teman sering dengernya Solo Jogjaan. Dan yang satu lagi adalah pesisir, batik pesisir, yang biasanya tuh daerah Kalongan, Lasem, dan Cilacap. Batik sendiri di Jawa itu memiliki klasifikasi yang sangat beragam, mulai dari batik pesisiran, kemudian batik pedalaman. Istilah pesisiran dan pedalaman itu terbagi menjadi wilayah dekat pantai, itu adalah wilayah pesisiran, dan wilayah pedalaman adalah wilayah di kawasan tengah Pulau Jawa. Dalam hal ini adalah batik keraton, itu adalah batik pedalaman, karena keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta itu merupakan di daerah tengah-tengah daripada Pulau Jawa itu sendiri gitu. Sementara itu di Solo pun juga berkembang batik non keraton, dalam artian adalah batik yang terpengaruh Hindia Belanda, kemudian ada batik yang terpengaruh oleh Cina, kemudian ada batik yang terpengaruh oleh Arab.
motif batik pada umumnya menggambarkan pengharapan atau keselamatan dan kebahagiaan. Seperti contohnya nih, ada kisah batik teruntum. Dari kisah seorang ratu yang patah hati, sedih dan galau karena suaminya tertarik pada wanita lain. Sehingga suatu malam ia meluangkan waktunya dengan membatik. Karena suasana hatinya itu, ia menghasilkan motif bintang-bintang yang bergemerlap di langit malam, yaitu yang disebut motif teruntum. Dan setelah si raja atau suaminya ini melihat hasil batik sang ratu, ia kembali jatuh cinta kepada istrinya. Dan kalau zaman sekarang sih, batik teruntum itu biasanya dikenakan oleh orang tua yang sedang mantu. Orang Jawa itu memaknai sebuah kehidupan dalam berbagai simbol. Nah, salah satunya batik ini adalah simbol mereka untuk memaknai kayak rasa berterima kasih mereka, rasa kebahagiaan mereka, rasa terima kasih mereka terhadap alam, karena sifatnya itu abstrak. Nah, dan si batik ini itu sebenarnya juga mengiring kehidupan kita nih, dari mulai kita dalam kandungan, terus sampai lahir, sampai kematian. Contohnya aja waktu kita lahir nih, atau ada bayi lahir, itu biasa ari-arinya ditaruh di sebuah wadah dan dibalut sama batik. Biasanya pakai ragam hias batik kawung ataupun parang. Nah, kalau misalkan ada kematian ya, atau ada yang meninggal dunia, biasanya pakai ragam hias selobok, teman-teman. Nah, fungsinya atau makna dari ragam hias selobok ini adalah agar yang meninggal dunia ini dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, batik juga sebagai bentuk identitas seseorang dan identitas sebuah kelompok. Beberapa orang yang kami temui, rata-rata mereka mengenakan batik pada saat-saat acara formal atau semi-formal. Setiap orang mempunyai kesan yang berbeda terhadap batik yang mereka kenakan. Aku paling suka pakai batik yang warna-warni ya, batik yang colorful. Kenapa? Karena itu mencirikan diriku yang ekspresif banget. Batik tuh karena itu udah jadi bagian dari aku. Batik yang aku sukain itu satu sih, aku punya satu motif batik yang aku buat pas pakai resepsi pernikahan kemarin, namanya batik Mukti Ningsih Mulyoning Tias. Nah, itu perpaduan motif antara batik Cirebon sama batik Yogyakarta. Batik yang sering saya gunakan dalam berbagai acara itu mengikuti momen, mengikuti acara-acara yang sedang saya ikuti. Untuk acara-acara formal, mengikuti aturan yang ada di keraton itu, batik yang saya gunakan adalah batik lar atau batik semen. Untuk acara non formal, saya sering menggunakan batik yang biasa bermotif ceplok. Untuk acara yang setengah formal, biasanya saya gunakan batik yang bermotif agak resmi, seperti semen dengan kombinasi motif-motif tertentu. Batik sebagai identitas juga dapat terlihat pada motif pewarnaan wayang yang menggambarkan karakter tertentu. Seperti tokoh-tokoh keturunan Dewa Bayu ditandai dengan menggunakan sandangan yang dikenakan atau kampuh bermotif poleng Bang Bintulu, yaitu 4 unsur yang ada di diri manusia: hitam, putih, merah, kuning. Dalam sistem sosial, batik dipandang sebagai sebuah bentuk glamoritas. Dan glamoritas dalam penggunaan batik biasanya dapat ditemukan pada kalangan bangsawan. Di Surakarta, tradisi memakai batik itu sebenarnya adalah bagian dari glamoritas ya. Batik sebagai glamoritas masyarakat Jawa, khususnya masyarakat bangsawan. Dulu itu ada sebuah tradisi bahwa seorang bangsawan, seorang priyayi ketika tindak jagong itu istilah dalam bahasa Indonesia adalah
menghadiri pesta, baik itu pesta ulang tahun, pesta pernikahan dan lain-lain. Ketika beliau mau datang ke sana itu sudah mengutus abdinya dulu untuk melihat siapa yang sudah datang dan batik apa yang sudah dikenakan oleh para tamu-tamu yang sudah datang itu, sehingga nanti itu diaturkan kepada ndoronya itu untuk sebagai pertimbangan bahwa nanti saya seyogianya memakai batik apa agar saya itu tampil berbeda, agar saya itu tampil lebih mempesona dibanding orang-orang yang sedang datang itu. Kemudian dari segi kualitas, glamoritas dalam berbatik adalah orang memakai batik itu sudah bisa dilihat dari kualitasnya selain motifnya. Jadi ketika itu memakai batik yang bagus, memakai batik yang sangat langka, itu orang itu pasti akan dipandang plus, dia akan dipandang lebih begitu. Jadi dimanggak-manggak ke istilahnya. Sudah terlihat oh yen sing nganggo batik iki cek strata bangsawan begitu. Oke teman-teman, makasih banget udah nonton videonya sampai selesai. Semoga bisa diterima buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan kira-kira untuk episode selanjutnya, enaknya kita bahas apa ya? Sampai jumpa!